Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok sudah letoy semua ini. Masih semangat teman-teman? Oke, saya minta salam yang kedua yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallahul witra yuhibbul witra. Allah itu zat yang maha ganjil, Allah suka sekali perkara yang ganjil. Dan taslis itu ngaping teloni bahasa kitab ini, bahasa Jawa ini. Kita mengulang perkara yang di situ mengandung unsur kesunahan, itu kalau diulang selama 3 kali atau selebihnya yang ganjil-ganjil itu juga mendapatkan pahala. Karena uluk salam itu sunnah, menjawabnya wajib dengan beberapa koridor tertentu ya. Kalau lawan jenis dengan modus uluk salam itu tidak sunnah, jawabnya juga tidak wajib ya. Tapi tidak akan kita bahas ini terlalu lama bahasanya ya. Sudah pernah saya bahas di beberapa forum yang lain ya. Ini kita ngelap kesunahan ya. Saya minta salam yang paling semangat sekali yang ketiga kalinya. Ketok enak kurang semangat dibandingkan yang kedua dan pertama, mending kita turun pulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsa ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'lamun. Amma ba'd. Fadilatil mukarramin wal mukhtaromin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa beserta nasihatnya. Yang kami hormati jajaran kepengurusan takmir Masjid MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Kepada pengurus Ikatan Remaja Masjid MAJT serta panitia kajian malam hari ini dengan tema metamorfosa jiwa yang dengan konsep nawaning dan gawagis, serta seluruh hadirin hadirat juga yang hadirin dan hadirat ya. Ada hadirin hadirat, ada hadirin hadirat. Hadirin itu yang di dalam, hadirat yang di luar. Cuma karena di luar hujan ya, maksudnya ot yang di sini adalah yang menyimak secara langsung di portal-portal media manapun. Yang berbahagia tentunya, dan yang mungkin ada yang pura-pura bahagia. Ada yang pura-pura bahagia? Ngacung ya Mas Ono gitu ya. Oke, coba kalau saya survei, yang benar-benar bahagia malam ini. Alhamdulillah 99% bahagia, cuma 1% tadi yang pura-pura bahagia. Oh, pilot-pilotnya ada yang pura-pura bahagia juga, yang merah itu tadi ngacung loh. Iya, ini pilot mbak ya, penerbang ya. Ya, jadi kalau nanti ditanya calon besan, calon mertua kok calon besan, nanti kalau mau ngelamar ya mbak-mbak ditanya, dia bisa gagah jawabnya. Profesinya apa nak, kamu kok berani mau ngelamar anak saya itu pilot bu. Maskapai apa? Grup perbanannya apa mau? Noms. Mesti wongnya nom-nom kabeh niki. Nah itu ya, alhamdulillah. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, sama-sama belajar di tempat yang insya Allah penuh barakah ini tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu mari kita ikrar bilisan biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Kedua kalinya sholat ma'asalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tadi moderator berdua menyampaikan
biografi saya dan istri saya basicnya dari Google. Alhamdulillah salah. Ini menandakan apa? Ternyata untuk biodata dari pemateri aja bisa salah, apalagi jenengan cari referensi agama. Maksud saya gitu. Betul, laras Gus. Ya. Jadi di beberapa tempat kadang kita menemukan seperti itu ya. Bahkan ada yang bilang tanggal lahir saya itu bulannya Agustus. Padahal bulan Juli. Ada yang tadi bilang tempat tanggal lahir istri saya Kediri, padahal Cirebon. Ya. Atau beberapa hal tadi, jurusan yang saya ambil manajemen pendidikan, tapi ditulis PGMI. Ini kan masalah sebenarnya. Ya. Tapi it's okay karena ini cuma tidak ada kaitan dengan hukum agama. Yang jadi masalah ini kalau bagaimana misalkan suatu hukum perkara sumbernya dari Google kemudian salah. Maka bukan berarti di sini saya menjustifikasi Google ini tidak boleh dijadikan referensi. Silahkan teman-teman jadikan referensi selama bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ngaji online, bagaimana? Boleh, asalkan sumbernya jelas. Jenengan ngajinya dengan siapa? Pernah kiai yang ada ngaji atau habib yang ada ngaji ini pernah ngaji dengan siapa yang sanadnya mutasil ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma karena wah ini followersnya banyak, subscribernya banyak. Ya, karena sekarang kemajuan teknologi banyak yang memanfaatkan teknologi ini untuk cari jalan pintas ya, tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tiba-tiba dipanggil ustadz atau ustadzah, atau cuma jurusan dakwah kemudian langsung berani dakwah di mana-mana, padahal hafal cuma 1 atau 2 hadis atau 1-2 ayat misalkan, atau pemain sinetron, pemain film religi tiba-tiba jadi ustadz-ustadzah, ini juga masalah. Oke, ini sekedar contoh. Nah, kembali ke tema, tadi di awal saya sudah menyampaikan di muqaddimah ada salah satu ayat dari Quran yang saya sampaikan tadi yang kurang lebih berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anzuru nafsa ma qaddamat liqatin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang kurang lebih berbunyi artinya wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dibuatnya untuk hari ini hari besok ya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fokus di sini adalah meskipun temanya metamorfosa jiwa, saya mengangkat ayat ini agar apa? Agar kita ini mau untuk bermuhasabah. Ini tanggal berapa sekarang teman-teman? Enggak terasa 2 hari lagi ganti tahun. Sesuai dengan yang disampaikan moderator tadi, semakin tahun semakin kesini semakin kesana gitu katanya ya. Tambah umur ya gini-gini aja, kayaknya baru kemarin 2023 sekarang udah mau 2024 aja ya. 2023 tadi katakan atau 2021 2022 sampai sekarang ternyata masih jomblo aja ya. Single itu pilihan teman-teman, jomblo itu nasib ya. Tapi tenang saja, saya punya istilah yang agak pantes ya, lumayan daripada jomblo itu, kayaknya kalian kok tragis sekali. Di beberapa forum saya sering menyampaikan ini untuk laki-laki ya, sebutan untuk laki-laki. Silahkan kalau mau digunakan, monggo. Yang laki-laki saya sebut mufrad mudzakkar. Yang perempuan mufrad muannas. Artinya nopo niku? Sama aja, cuma saya bahasa Arabkan saja. Mufrad itu 1, mudzakkar laki-laki. Mufrad 1, muannas perempuan. Yang penting kalian semua jangan menjadi mufrad mabni. Apa itu mufrad mabni? Jomblo forever. Naudzubillah min. Karena kalian semua ini bukan amuba ya. Ada yang tahu amuba? Amuba itu berkembang biak dengan membelah diri. Anda semua ini berkembang biak dengan menikah. Ya. Meskipun punya anak, punya keturunan, bukan satu-satunya tujuan untuk menikah. Tujuan menikah apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, hatal jannah. Nah, ini tahapan-tahapan ini kalau bahas seperti ini kayaknya paling menarik dan nggak cukup kalau cuma 20 menit. Ini sesuai tema mawon nggih. Jadi saya temponya agak percepat, mungkin speed ngomong saya agar 20 menit ini tidak offside saya karena durasinya cuma 60 menit. Nanti kalau draw bisa lanjut extra time dan adu penalti nanti ya. Itu sepak bola ya. Sepak bola pun 45, ini 60 menit. Oke. Kemudian ada lagi ayat yang yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya
Ada perintah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang beriman agar kalian semua menjadi orang-orang beruntung. Ini dua ayat yang saya angkat ini adalah kaitan tentang muhasabah. Muhasabah ini bagaimana kita bisa melihat diri kita metani awake dhewe nek cara wong Jawa niku. Akan tapi di luar dari ini sesuai dengan tema metamorfosa. Metamorfosa itu apa teman-teman? Perubahan. Kalau jenengan ingat enggak waktu pelajaran IPA ada perubahan apa namanya ulat si buruk rupa, ya ada filmnya itu ya, si buruk rupa yang berubah menjadi kupu-kupu. Ya, dari ulat kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Ini contoh metamorfosa. Masih ingat coba di apa ingatannya di recall ya. Wah, ada yang jawab gini kayaknya. Mbuh mbiyen aku kurang ngerti saiki lali. Ada yang bilang, dulu waktu pelajaran itu saya tidur. Ada lagi bilang, wah dulu waktu pelajaran itu saya bolos. Waduh konangan nih. Gitu. Jadi ada perubahan seperti itu. Atau dicontohkan yang lain adalah perubahan dari kata ya. Yang ada kecebong kemudian menjadi kata ya. Apa? Oh iya, prosesnya seperti itu, cebong berkaki. Tapi nggak ada itu kan. Biasanya ada cebong, ada oh, aman ya, aman ya. Oke teman-teman, ini tahunnya panas teman-teman ya. Menjelang pemilu 2024, saya harap teman-teman bisa bijak dalam memilih. Silahkan yang memilih nomor 1, silahkan yang memilih nomor 2, silahkan yang memilih nomor 3. Silahkan puji setinggi langit pilihan Anda. Pesan saya satu, jangan menjelek-jelekan yang lainnya. Ya. Karena apa? Ketiga pasang ini adalah orang-orang terbaik Indonesia saat ini dengan segala plus dan minusnya, karena tidak ada manusia yang sempurna ya, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Silahkan mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, yang penting jangan menjelek-jelekan pilihan yang lain. Dan pastikan kalau Anda punya pilihan ya dan punya calon, pilihannya ya calonnya itu. Sudah nikah belum? Ajeng. Oh ajeng ya, jangan sampai salah pilih lagi ini ya. Oke, jadi dalam rangka metamorfosa ini, perubahan ini bagaimana manusia ini berubah. Tadi saya ada jokes ya di sana, berubah gitu ya. Kalau zaman kecil saya itu kalau bilang berubah Satria baja hitam gitu ya. Power Rangers, kalau Power Rangers pakai gini ya. Nah, perubahan itu apa? Perubahan metamorfosa ini dalam rangka merubah kita yang dulunya tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Intinya apa? Kalau Anda terlahir dari keluarga yang alhamdulillah secara nasab baik, ini tanggung jawabnya lebih besar. Misalkan nuwun sewu Habibie pundi? Nuwun sewu Beb ya. Oh Habib Nami. Marganya berarti Al apa ini? Alfamaret. Al Rawasari. Saya pikir itu ya. Oke, misalkan ada seorang Habib atau putra putri kiai dilahirkan mendapatkan privilege nasab yang baik, ini harus kita jaga. Tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan orang yang terlahir dari, mohon maaf, keluarga biasa-biasa saja. Karena secara tidak langsung membawa nama orang tua, kakek, buyut dan sebagainya, ini merupakan tanggung jawab yang besar. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak dari keluarga-keluarga ya tadi saya sebut ini justru tidak fokus kaitan keilmuannya. Apalagi di zaman sosial media ini, coba jenengan lihatlah, banyak sekali yang kategori-kategori yang saya sebutkan di atas untuk PP endorse gitu ya. Saya itu paling bingung kalau ditanya red card endorse-nya berapa, alhamdulillah saya tidak pasang gitu ya. Seperti itu. Karena niatnya apa? Niatnya kita adalah ta'allum, nasrul ilmi. Meskipun misalkan ada yang seperti itu ya silahkan monggo, tapi saran saya jangan sampai kemudian fokusnya dalam mencari ilmu, menyampaikan ilmu ini menjadi kalah. Ngoten teman-teman. Jadi bebannya lebih berat. Tidak ada orang terlahir kemudian menjadi pintar otomatis, meskipun ada orang mengatakan, wah anaknya Kiai A laduni. Laduni itu langsung pintar. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah mondok? Ada? Yang tinggi mas, pede aja ya, santri itu bangga ya. Atau yang masih mondok? Nah banyak. Pernah belajar alfiyah? Nah ada nadom seperti ini, wafi ladunni kolla wafi. Pakainya kolla.
Qalla itu sangat sedikit sekali. Dalam konsep ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar langsung bisa atau cuma dilihatkan saja langsung paham, itu qalla, sangat sedikit sekali. 1 banding berapa itu? Dan yang banyak sekarang justru pura-pura laduni. Ya. Ada lagi mengatakan putranya Kiai A, Kiai B, Kiai C, ini jadzab. Yang kemudian membuat orang mentolerir hal-hal yang di luar nurul ya sekarang, yang semakin ke sini semakin ke sana gitu ya, yang di luar perkiraan BMKG gini ya, yang melanggar hukum-hukum syariat kemudian dilegalkan dengan alasan ternyata orang ini jadzab. Coba dicek dulu apakah benar-benar jadzab atau majdub. Majdub itu pura-pura jadzab. Ya. Lakon-lakon mawon kadang banyak. Saran saya teman-teman, tetap patuhi, tetap ikuti kiai ataupun habib yang di situ mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang dakwah dengan ramah, tidak dengan marah-marah, tidak dengan alibi tertentu, tidak pamer hal-hal yang lain di luar konteks keilmuan. Karena sekarang ini banyak sekali, bahkan kemarin debat nasab itu ya. Karena teman-teman, nasab itu tidak menentukan nasib. Ya. Sebaik apapun nasab kalian, kalau kalian memang tidak mau memperbaiki diri kamu untuk tidak bermetamorfosa, kenapa saya sebut itu ya? Karena fokusnya metamorfosa. Ya, tidak ada orang yang lahir langsung pintar, betul? Seorang anak kiai atau anak habib, ya, ini harus belajar dari nol. Ya harus mondok, meskipun dia lahir di pondok misalkan. Ya. Ada yang bilang, wah saya selama ini seumur hidup di pondok terus. Iya, mah mono pondok Tapi akan berbeda hasilnya ketika orang ini mau mondok di tempat lain dibandingkan mondok di rumahnya sendiri. Ya meskipun mungkin intensif abahnya atau umiknya ya ini mengajarkan, akan berbeda dengan orang yang mau mondok di tempat yang lain, yang di situ dia berangkat menolkan dirinya lagi. Ini fokus kita adalah muhasabah, nolkan diri. Jadi dia berangkat ke pondok tidak membawa status putranya Kiai A, Kiai B, Kiai C, atau putranya Habib A, Habib. Ini akan lebih baik dibandingkan orang yang kemudian sudah mendapatkan privilege ini, tentunya dia tidak akan maksimal. Ada privilege tertentu. Coba bandingkan ketika kita benar-benar menjadi orang yang nol tadi. Akan enak prosesnya. Oh, ini putranya Kiai ini. Yang jadi masalah ketika sekarang ini mental health ya. Mental health-nya nggak kuat. Misalkan putranya Kiai A. Ya ini terkenal kealimannya, ternyata anaknya 180 derajat berbeda sama sekali. Kemudian dia ngomong, wah sampean ki anake ora podo pak nih. Kalau mental nggak kuat justru semakin down nih. Maka perlunya tadi bagaimana kemudian bermetamorfosa menjadi ulat buruk rupa pun tidak apa-apa terlebih dahulu. Diejawantahkan belajar di pesantren manapun, sama dengan teman-teman yang kuliah mungkin ngekos dulu ya. Makan seadanya dulu, meninggalkan kemewahan di rumah yang serba ada dalam rangka berproses agar nanti menjadi ketika sudah lulus mendapatkan gelar yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, dan tentunya bermanfaat bagi dunia keilmuan. Oke, ini sudah durasinya mau habis. Oh, ini materinya belum saya sampaikan padahal. Oke, kemudian saya tambahkan sedikit, mohon maaf. Ada salah satu nasihat ya dari sinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa riwayat hadis ya, salah satunya yang diriwayatkan dari Shaddad bin Aus yang kurang lebih berbunyi, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man taba'a nafsuhu wa hawaha wa tamani Allah. Yang kurang lebih artinya dari Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya orang yang cerdas tadi, al-kais. Orang yang cerdas adalah orang yang mau mengevaluasi dirinya terlebih dahulu. Jadi al-kais mandana nafsuhu ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ini adalah orang yang mau mengevaluasi dirinya. Karena teman-teman, lebih mudah mana kita mengevaluasi diri kita sendiri atau mengevaluasi orang lain? Lebih mudah mana nyinyirin orang lain sama nyinyirin diri sendiri? Iya. Ini kata dawuh Kanjeng Nabi, dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang
suka atau mau mengevaluasi dirinya. Bahkan ketika ini dilakukan, yang paling baik ada beberapa riwayat ya. Ini kalau teman-teman mau mengamalkan luar biasa. Akhirkan malam kalian selain 2 witir itu ya, riwayat Kanjeng Nabi. Akhirkan lagi dengan tafakkur fi sa'atin. Tafakkur sesaat. Sehari ini saya ngapain sih? Mulai dari bangun tidur sampai saya ini mau tidur lagi ngapain aja. Nah, terus kemudian lanjutannya wal ajis man atsba'a nafsahu hawa-hawata min Allah. Kemudian orang yang lemah ini yang mengikuti hawa nafsunya, akan tapi orang ini berharap, berangan-angan terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ini kan nonsen. Kalau orang yang baik tadi dikatakan orang cerdas yang mau bertafakur, sedangkan orang yang lemah tadi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Padahal seperti yang teman-teman tahu, jihad zaman sekarang ini yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Semuanya berat. Nah, maka dari hadis ini poin yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita sering-sering muhasabah diri, sering-sering metani awake dhewe. Ya. Setahun ini berarti kita ngapain aja? Apakah kita sudah bisa bermetamorfosa dari tadi ulat yang buruk rupa ini sampai prosesnya sudah sampai mana? Apakah masih menjadi ulat? Apakah sudah menjadi kepompong? Atau sudah menjadi kupu-kupu? Nah, ini yang tahu siapa? Kita sendiri. Nah, maka masih ada 2 hari lagi ya, H-2 sebelum tahun baru, kita muhasabah diri kita. Terus kemudian yang belum tercapai apa? Saya yakin teman-teman di 2023-2024 itu tiap awal tahun selalu membuat list. Ya. Coba dicek lagi. Tiap tahun baru itu kan ada harapan-harapan. Ya. Maka di 2 hari sebelum tahun baru ini, harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang sudah tercapai perlu kita apresiasi. Yang belum tercapai hendaknya kita evaluasi. Kenapa ini belum bisa terrealisasi? Dan nanti di tahun baru kita buka lembaran baru seperti biasa. Tahun baru, ya semangat baru, tentunya dengan beberapa resolusi-resolusi yang baru, ya. Karena apapun resolusi yang kamu mau, ya, karena resolusi, ya, tanpa eksekusi, ya cuma imajinasi. Maka untuk mengaplikasikan, merealisasikan resolusi yang kita canangkan di awal tahun perlu namanya eksekusi. Dan ketika tadi ternyata ini 2 tahun lagi, 2 hari lagi udah ganti tahun ya, kok ternyata resolusi dari 2023 ini ternyata ada beberapa yang belum terrealisasi, ya ini kita evaluasi apa sih penyebabnya resolusi yang ini belum bisa direalisasikan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjut mulik Gus nih. Berkaitan dengan tadi Gus Rifki membahas tentang nasab dan nasib juga ini ya. Gini Gus, kita kan di sini banyak yang latar belakangnya berbeda-beda nih. Ada yang nasabnya bagus, ada yang nasabnya pas-pasan aja, ada yang nasibnya bagus, ada yang nasibnya biasa aja, bahkan ada yang nasibnya merasa kurang beruntung gitu Gus. Karena kan dalam berubah kita mungkin kayaknya setahu saya butuh modal mungkinnya dalam berubah ya Gus ya. Mungkin kayak teman-teman yang punya pacar, yang punya calon istri atau calon suami, buat berubah tuh ada semangatnya, demi calon suamiku, demi calon istriku gitu ya, semangat buat berubah. Sementara ada orang yang kurang beruntung, wah aku mau berubah gue sopon, orang duwe calon, orang kepikiran golek ya orang nemu-nemu gitu. Jadi kita ada yang bingung nih, dimulainya kita berubah tuh dari mana, dan juga kita butuh motivasinya berubah tuh dari mana gitu Gus. Monggo kalau ada tips dari Gus. Kalau berubahnya niatnya demi orang lain, mungkin boleh-boleh saja, tapi menurut saya justru kurang efektif. Kenapa? Karena belum tentu yang menjadi motivator panjenengan tadi, ya, saya mau berubah demi si A misalkan. Ternyata dilalah
ternyata si A ini akhirnya iya. Karena seperti yang sering kita sampaikan ya, dalam relationship itu cuma ada dua kemungkinannya. Satu jadi manten, dua jadi mantan. Ya. Kalau yang pertama enak, yang berubah, saya mau berubah demi calon istri saya misalkan. Kemudian jadi manten, alhamdulillah. Tapi ketika saya mau berubah demi pasangan saya saat ini, misalkan calon istri saya saat ini, dilalah jadinya mantan. Naudzubillah. Jadi maka niatkan perubahan ini untuk diri kita sendiri. Karena Allah sendiri pun tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum ini tidak mau untuk merubahnya. Jadikan orang itu untuk motivasi silahkan, tapi harusnya niatnya dari diri sendiri. Agar apa? Ini efeknya juga untuk kita. Kalau kita mau berubah lebih baik karena memang kemanfaatannya untuk kita sendiri, insya Allah semuanya akan mendapatkan impactnya. Ketika nanti suatu ketika tadi contoh dengan harapan agar pasangannya ini ya menikah dengan dia mau berubah, ternyata tidak menjadi menikah dengan itu, apa yang terjadi? Orang ini nanti akan patah hati dan justru menjadi frustasi, malah tidak menjadi memperbaiki diri. Mungkin itu. Oke Gus, berarti teman-teman nih, kita berubah itu yang nyemangatnya berarti diri kita sendiri. Kita berubah untuk diri kita sendiri, dan nanti yang bakal nikmatin juga diri kita sendiri, dan insya Allah orang lain juga bakal menikmati perubahan kita. Oke Gus, ini di zaman sekarang tuh yang sering dibicarakan di anak-anak muda gitu ya, ada yang namanya inner beauty gitu kan ya, ada yang namanya pancaran apa gitulah ya. Nah kita tuh kalau bahas tentang jiwa, inner beauty kan mungkin bahas jiwa gitu ya Gus ya. Gimana sih caranya kita bisa berubah jiwa kita tuh yang tadinya mungkin buluk, jiwa kita buluk, berubah jadi yang punya inner beauty, punya pancaran jiwa tuh. Ya kita pengen realisasikan itu di tahun selanjutnya lah ya. Itu ada tips dan triknya lagi untuk membangkitkan inner beauty kita itu gimana Gus? Ada wejangan dari jenengan, monggo. Mungkin lebih tepatnya kalau jenengan inner handsome ya. Kalau beauty cewek gitu ya. Jadi pastikan nanti pasangan Anda itu tidak cuma punya outer tapi juga punya inner beauty-nya. Jadi beauty inside, beauty outside gitu. Seperti saya. Contoh. Jadi laki-lakinya juga itu punya tidak cuma good looking saja, tapi juga punya inner handsome-nya. Ya, inner beauty maupun inner handsome. Jadi jiwa ini memang kaitan jiwa, mungkin kita bisa ambil salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ada satu organ tubuh, ketika organ ini bagus maka seluruh tubuh akan bagus. Apa itu? Hati. Kenapa hati kaitannya dengan jiwa? Ada korelasinya teman-teman ya, karena ilmu yang paling berat itu memang ilmu hati, ilmu jiwa. Itulah kenapa biasanya dalam pesantren itu pelajaran ini diberikan di paling akhir. Ilmu tasawuf namanya ya. Ini kaitan dengan ketentraman hati. Mungkin teman-teman bisa baca Ihya Ulumuddin salah satunya, itu membahas di situ. Juga ada beberapa kitab-kitab yang lain. Namun prosesnya harus dari dasar dulu. Wong belum syariatnya belum kuat, fikihnya belum mateng, nahwu apalagi sorofnya belum apa, tiba-tiba mau baca Ihya Ulumuddin. Ini ibaratnya kayak anak SD sudah mau belajar anatomi tubuh, bedah di kedokteran. Atau ibaratnya lagi anak TK udah mau praktek otomotif. Nah, ini kan nonsen ya. Jadi harus ada tahapan-tahapan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan ini, salah satunya tentu dengan kita beribadah yang baik terlebih dahulu. Bagaimana kita ibadahnya secara ubudiyah dulu, ibadah secara vertikal terlebih dahulu, yang di situ tentang kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ibadah mahdhahnya dan ibadah ghairu mahdhah tentunya, yang muamalahnya dengan masyarakat. Karena ketika dua-duanya ini jalan teman-teman, akan konsep kejiwaannya akan baik. Kalau kaitan jiwa tentunya bagaimana ketenangan jiwa, dan ternyata kenikmatan duniawi ini tidak bisa loh mendapatkan ketentraman jiwa. Karena kenyamanan ketentraman jiwa ini kaitannya dengan kenyamanan hati.
Kenapa saya tadi mencontohkan tentang tasawuf? Contoh gini, ibadah yang paling baik ini adalah ketika kita beribadah, dalam hal ini sholat atau ibadah yang lainnya, seakan-akan kita bisa melihat Allah secara langsung. Kira-kira kita sudah bisa nyampe level itu belum? Belum. Maka ketika kita belum bisa nyampe level itu, kita pakai level di bawahnya. Berarti kita beribadah seakan-akan kita dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, teman-teman, kalau di satu tempat ada CCTV-nya dengan tidak, perilaku teman-teman ini berbeda atau tidak? Berbeda. Contoh misalkan, traffic light di depan itu, ada kameranya enggak itu? CCTV ada enggak? Enggak ada, Gus. Nah, kadang ada yang nerobos kalau nggak ada CCTV-nya. Kadang juga nggak pakai helm. Coba kalau di depan ada CCTV-nya. Atau di sebelahnya bahkan ada pos polisinya. Kira-kira tanpa helm, nerobos lampu merah berani enggak? Ya bunuh diri sampean. Nah, seperti itu contohnya. Maka jadi tipsnya, karena kita ini konsepnya adalah tidak lain tidak bukan kita diciptakan untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang kaitannya dengan ketentraman jiwa ini tentunya ketika kita bisa khusyuk tadarruk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu kisah dulu sahabat Nabi ketika perang, kemudian ditusuk pedang, wakilah pedang, wakilah tombak. Kemudian orang ini mau dilepas agar tidak meninggal, kemudian mau diobati untuk ditarik pedang atau tombaknya ini. Sahabat Nabi ini justru apa yang dilakukan? Beliau mengatakan, saya mau sholat dulu. Ya, kenapa kok sholat? Karena ketika saya sholat, jiwa saya akan tentram. Saya tidak ingat apapun. Saya benar-benar bisa khusyuk, bisa tadarruk, tidak merasakan apapun ketika sholat. Jadi tariklah senjata yang menancap di tubuh saya ini ketika saya sholat. Berarti apa? Ini menandakan orang yang sudah mencapai kehusukan jiwa yang luar biasa. Coba kalau kita contoh kayak hujan ini di luar, apalagi yang nyantri atau yang ngekos, tadi sore baru aja jemur pakaian, terus hujan seperti ini tiba sholat, Allahu Akbar, krayak udan. Di sini apa yang teringat? Waduh, jemuranku. Berarti kita belum bisa mencapai level itu. Tapi minimal adalah kita sudah mau beribadah. Kaitan diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bermetamorfosa, mulai dari yang ibadah cuma kewajiban, teman-teman, kita rubah menjadi ibadah itu kebutuhan. Jadikan ibadah itu kayak makan lah. Ya, kalau kamu gak makan lapar gitu. Berarti kalau kamu gak sholat berarti ada yang kurang, memang itu kewajiban. Maka prosesnya nanti bisa berubah, Mas, step by step. Kadang sholat mohon sering lewat, nah ini repot. Nah, maka seperti itu. Mungkin tarafnya ibadahnya dulu, kemudian feel-nya akan meningkat, sense-nya juga akan meningkat, dhauknya, bahasa kita dhauknya ini juga akan meningkat ketika kekhusyukan ini juga meningkat ketika bertambahnya ilmu, bertambahnya waktu. Insya Allah nanti teman-teman bisa akan menyampaikan pada fase itu. Ya, teman-teman. Jadi tips dan triknya itu tadi, dan ini tuh Gus yang terakhir untuk saya Gus. Ada kan tadi udah disampaikan kita niat berubah itu diniatinya seperti apa, karena apa gitu ya. Akan tetapi kita tuh seperti iman ya, namanya iman tuh ya situ yang Gus. Semangat kita dalam berubah pun ketika kita melakukan perubahan bisa kadang membara, kadang memble gitu kan Gus. Lah, tipsnya biar kita istiqomah buat melakukan perubahan itu tuh apa Gus? Monggo. Istiqomah itu berat, teman-teman. Berat. Yang enak istirahat. Ya, maka ada jokes ya. Istiqomah itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Oh, itu katanya Dilan ya. Beda. Iya. Jadi ada makalah al istiqomah khairun min alfi aromah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 aromah. Memang berat. Ya. Jadi bagaimana agar kita bisa istiqomah? Tadi dikatakan juga ya dalam ilmu tauhidnya ada ya, al imanu yazidu yang khusu. Iman itu bisa up, bisa down. Ya, tergantung bagaimana kita bisa merawatnya.
step-stepnya agar iman kita selalu stagnan, syukur-syukur naik terus. Ya. Kalau di sini saya yakin semua semangat beribadah tinggi karena di masjid. Coba keluar masjid, ketemu temennya ya, lawan jenis, ketemu temen yang mungkin kadang ngajak yang enak-enak, ya, yang di situ jelas larangan agama, kadang bisa jadi goyah. Maka yang paling baik adalah bagaimana kita selalu merasa diri kita ini kurang, ya, kurang beribadah, kurang ilmu. Jangan merasa kita ini paling pintar, si paling itu jangan sampai, ya. Si paling khusyuk, si paling pintar, si paling alim, si paling dermawan, si paling apa lagi. Jadi saran saya usahakan dalam hal ini kita memposisikan diri kita sebagai fakir, orang yang butuh kepada Allah. Dalam hal ini berarti kita bodoh, kita masih kurang ibadahnya, kurang sedekahnya, kurang amal baiknya. Ketika kita bisa memposisikan kita sebagai orang hamba yang fakir ini, hamba yang butuh kepada Allah, hamba yang serba kekurangan ini, insya Allah kita bisa istiqomah. Kenapa? Kalau kita seperti tahu, saya ini dosanya banyak, maka saya harus banyak beribadah. Saya ini kurang sodakoh, maka berarti kalau ada rezeki saya sedekah. Saya ini kurang berbuat baik, maka saya sering-sering berbuat baik. Bahkan ada satu amalan sederhana teman-teman yang itu bisa bernilai sedekah. Apa? Bahkan tidak butuh rupiah. Tersenyum. Karena dawuh Kanjeng Nabi, tabassam fi ahika falaka sedekah. Ya. Au kama qala Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat yang lain. Tersenyumlah kepada saudaramu sesama muslim muslimah, maka bagimu adalah mendapatkan sedekah. Tapi jangan asal senyum. Kalau di pinggir jalan senyum-senyum sendiri itu kan bahaya. Nah, maka bagaimana beristiqomah tadi? Bahkan ada beberapa amalan ya. Ini silahkan kalau mau teman-teman kaitannya dengan al-imanu yazidu yang kusung nggih. Ini kaitan jiwa, kaitan hati. Hati itu dalam bahasa Arab meskipun banyak bahasanya, ada membahasakan fuad, sanubar, kolbun ataupun yang lain. Saya akan mencuplik yang satu, kolbun. Kolbun dari kata dasar kolaba. Artinya apa? Bolak-balik. Maka apa teman-teman? Cocok kalau hati kita berbolak-balik. Kadang hari ini misalkan Anda bisa suka dengan si A. Bisa jadi besok Anda sangat benci sekali dengan si A. Karena tadi hati itu berbolak-balik. Maka teman-teman perbanyaklah doa yang dibaca setelah tahiyat itu. Apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku ya terhadap agamamu dan taat kepadamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Atau teman-teman ada yang ringkas lagi ini. Ini juga Quran malah ya. Teman-teman hafal semua surah An-Nas? Ya. Di situ ada. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi ada namanya waswis ya. Waswis itu apa? Waswis itu adalah yang maha membolak-balikkan hati. Maka teman-teman sering baca itu agar hatinya istiqomah, dapat berbuat baik dengan istiqomah agar tidak sering itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Ada namanya khannas yang tadi menggoda kita, karena yang menggoda kita bisa jadi minal jinnati wan. Ada yang berupa jin, ada berupa manusia. Itu mungkin tips dan triknya teman. Itu teman-teman, jadi tipsnya biar kita istiqomah dalam berubah adalah kita sadar bahwa kita tuh fakir kebaikan, pokoknya kita butuh akan Allah. Begitu ya teman-teman. Apa tadi doanya? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Diamalkannya teman-temannya. Oke, untuk dari Gus Rifkil sudah banyak yang
diterangkan walaupun masih kurang ya, kita butuh sesi yang lebih panjang lagi, akan tetapi untuk selanjutnya monggo Mbak Selvina. Baik, selanjutnya pemaparan dari Ning Imas. Sebelumnya pemaparan dari Gus Rifkil yang sangat luar biasa. Pandangan mengenai metamorfosa jiwa yang menyangkut tentang muhasabah dan perubahan menjadi lebih baik. Selanjutnya pandangan dari Ning Imas Nining terkait metamorfosa jiwa. Tema pada malam hari ini. Monggo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua, terutama mengenai tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan sudah dipaparkan kurang lebih oleh suami saya, berarti sudah cukup ya? Sudah cukup? Oke. Saya akan memberikan beberapa insight yang semoga itu bisa membantu teman-teman semua yang mungkin di sini sedang mencari makna. Milenial dan Gen Z itu kan sebetulnya sedang kebingungan, betul tidak? Kebingungan mencari makna hidup. Selain kebingungan cari jodoh juga. Tapi mungkin saya akan membahas mengenai beberapa cara untuk bermetamorfosa dalam hidup. Jadi hidup itu selalu menyajikan kita kejutan-kejutan yang tidak terduga. Banyak sekali dinamikanya yang ternyata itu mengandung hikmah luar biasa. Dan hikmah itu baru bisa kita sadari setelah badai itu berlalu, betul tidak? Jadi ketika terjadi kita bisanya mengeluh, ya Allah kenapa dikasih cobaan seberat ini. Seperti halnya ketika ayah saya meninggal tahun 2020, beliau meninggal di bulan September. Pada saat itu saya masih muda, saya belum menikah, adik-adik saya masih kecil. Saya bertanya-tanya kepada Allah, apa maksud dari semua ini ya Allah? Dan pengetahuan saya ketika waktu itu dalam ilmu tasawuf yang saya pelajari bahwa tuntutan kita kepada Allah itu adalah berhusnudon, husnudon billah. Tapi kok rasa-rasanya ini saya belum memahami sama sekali apa maksud dibalik semua ini. Tapi ternyata perlahan, tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan yang terlewati, Allah membukakan hikmah yang luar biasa atas kehilangan. Karena sejatinya kehilangan adalah untuk menemukan sesuatu yang baru. Saya kira saya nggak bisa hidup kalau ayah saya nggak ada. Ternyata saya bisa hidup dan hidupnya signifikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hikmah-hikmah itu bisa kita pelajari setelah badainya berlalu. Mungkin ketika teman-teman di sini sedang ditimpa kepedihan yang luar biasa, bisa terus diingat bahwa malam yang sangat pekat, disitulah cahaya akan berpendar sangat terang. Jadi ketika ada kesedihan yang luar biasa, nanti akan diganti dengan kebahagiaan yang luar biasa pula. Maka jangan khawatir di penghujung tahun ini, jangan galau ya. Bagi yang ditinggalin atau ditinggal nikah, yang jagain jodoh orang yang belum jelas, atau yang mendapatkan kegagalan dalam hidup, dalam karir, dalam pendidikan, jangan khawatir. Nanti akan Allah gantikan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Asar punya yang namanya prinsip satu untuk terus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya-tanya boleh, tapi jangan menghentikan rasa sedih itu, jangan sampai menghentikan rasa husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, hadis qudsi itu adalah hadis yang Allah langsung kepada Rasul. Tapi firman Allah yang diberikan kepada Rasul tapi tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ana inda dhonni abdi bi wa ana inda dhonni abdi bi. Bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka kepada Allah itu baik, Allah akan datangkan kebaikan kepada hidup kita. Tapi kalau kita berprasangkanya buruk, ya seperti itulah yang akan kita dapatkan. Kita berprasangka bahwa Allah itu maha dikdaya,
kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita merasa bahwa Allah itu akan menyiksa saya. Allah itu keras sekali karena hukumnya itu keras gitu. Dari situlah itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita ini memiliki husnudzon yang baik, Allah itu Maha Rahman Rahim, bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyebut nama Allah yang pertama kali sifat yang diucapkan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti saya ini nggak apa-apa loh berharap baik kepada Allah. Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Saya minta banyak tuh nggak apa-apa loh. Allah itu Maha Kaya. Nah dari situlah kelimpahan akan kita dapatkan. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada istilah khauf dan roja. Itu harus seimbang. Khauf itu takut kepada Tuhan. Karena kita takut, kita harus taat. Melakukan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu karena kita khauf, kita takut. Tapi juga ada yang namanya roja, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan rizki, mengharapkan ampunan, mengharapkan kebaikan. Itu juga harus kita miliki. Jadi hidup itu kita kepada Allah itu jangan hanya takut saja. Atau jangan hanya berharap saja. Kalau kita berharap saja tanpa rasa takut, akhirnya kita merasa si paling berhak. Padahal misalkan kita naudzubillah tidak pernah melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Tidak pernah berpuasa. Kemudian tidak saleh ritual, juga tidak saleh sosial. Kepada orang lain suka menyakiti. Kemudian tiba-tiba ada percobaan. Saya ini dicoba oleh Allah. Kalau katanya quotes yang pernah saya baca, kamu kok bisa percaya diri sekali dapat cobaan. Belajar saja tidak pernah. Maka penting harus menyeimbangkan yang namanya khauf dan roja. Takut kepada Allah tapi juga berharap kepada Allah, itu harus seimbang. Makanya hidup itu tentang keseimbangan. Makanya kita ini adalah umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hidup itu adalah tentang keseimbangan, bisa menyeimbangkan antara rasa takut kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang kafah. Karena kita tetap melakukan perintahnya, tapi kita juga merasa nyaman dengan melakukan perintah. Karena kita tahu, meskipun kita ini beribadah banyak salahnya, banyak kurangnya, tapi Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Bisa difahami ya? Kemudian yang selanjutnya, cara bermetamorfosa dalam hidup. Jadi bagaimana sih caranya bisa dari kepompong jadi kupu-kupu, itu caranya bagaimana? Mungkin saya bisa sedikit sepil nggih, semoga resep ini manjur untuk teman-teman semua. Yang pertama, kita harus mampu mengatur fokus dalam hidup. Fokus di sini harus selaras dengan tujuan penciptaan kita yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Rifkil bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Jenisnya ibadah itu banyak sekali, bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga ada ibadah yang bersifat sosial. Kita menghilangkan batu di jalan supaya orang yang lewat setelah saya ini tidak tersandung. Itu nilainya ibadah. Tersenyum, idkhalus surur, itu juga termasuk afdalul amal. Membahagiakan orang lain juga afdal amal. Tapi bukan people pleaser ya. Membahagiakan semua orang. Jadi kita harus bisa mengukur kemampuan diri. Kira-kira saya ini membahagiakan orang lain bisanya sekadar apa? Ya saya lakukan sekadar yang saya bisa. Tidak memaksakan diri. Karena segala sesuatu dalam syariat itu harus dilakukan biqadril imkan, sesuai dengan kadar kemampuan, tidak memaksakan diri. Karena kita adalah umat yang wasatiyah, yang seimbang, yang tengah-tengah. Jadi berbuat baik pun, beribadah pun kita mengukur diri dulu, kira-kira saya sanggup tidak. Saya punya uang 100.000, saya sedekahkan semua, kira-kira tanggung jawab, kira-kira kebutuhan saya siapa yang menanggung? Kan begitu. Jadi harus seimbang. Nah kita ini punya tujuan hidup, mengatur fokus. Fokus tujuan hidup saya itu apa? Oh Allah bilang kalau saya ini diciptakan bukan tanpa tujuan. Tujuan saya diciptakan adalah untuk beribadah, berbuat baik. Oke, berarti fokus saya adalah untuk berbuat baik. Tapi bagaimana saya bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain ketika saya tidak memiliki
apapun di dalam diri saya. Makanya saya harus fokus memperbaiki diri, fokus untuk mencari ilmu. Ketika saya sadar fokus saya ini adalah terhadap diri sendiri, maka kita akan membatasi distraksi, membatasi gangguan dari luar. Kalau belajar, ya saya betul-betul fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk belajar. Distraksi-distraksi dari luar, orang-orang yang menawarkan hubungan tanpa status gitu. Atau misalkan seseorang yang bikin saya nyaman tapi tanpa tujuan, lah itu distraksi. Jadi saya harus fokus ini, tujuan saya apa. Karena apa? Karena kita diciptakan saja punya tujuan, masa hubungan gak ada tujuan. Itu fokus terhadap diri kita, terutama Gen Z, milenial. Belum saatnya teman-teman berpikir bagaimana ya nanti kalau kiamat datang itu kapan ya, tahun kapan ya kiamat datang. Atau gimana ya bangsa ini bisa maju, itu terlalu jauh untuk kita. Kita hari ini adalah untuk mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Jangan berpikir nanti mau jadi apa, tapi maksimalkan potensi yang kita punya hari ini. Itu adalah kuncinya. Nanti akan terbuka sendiri. Kita akan mendapatkan hal-hal baik sesuai dengan apa yang kita upayakan dan apa yang kita yakini. Bisa difahami ya? Jadi fokus terhadap diri kita sendiri. Batasi distraksi. Kalau kuliah, ngaji, batasi distraksi. Karena banyak orang yang tidak sampai tujuan sebab terlalu banyak distraksi yang mengganggu dia terhadap tujuan utama. Jadi harus punya disiplin diri terhadap apa yang kamu inginkan hari ini dan apa yang paling kamu inginkan nanti. Itu harus dikasih tahu sehingga kita mampu menunda kesenangan. Disiplin diri itu membuat kita mampu menunda kesenangan dan membuat kita mampu mencapai tujuan yang lebih besar. Bisa difahami ya? Saya tujuannya hidup bahagia, padahal dalam kebahagiaan itu adalah perasaan yang datang dan pergi. Sehingga kalau mau bahagia selama-lamanya ya nanti di surga. Kalau di bumi ya mau nggak mau ada sakit-sakitnya. Karena memang begitulah fitrahnya. Bahkan ketika kesedihan itu nggak ada, kebahagiaan rasanya hambar, betul nggak? Kita butuh pembanding untuk mampu merasakan kebahagiaan, itu butuh juga rasa kesedihan. Kalau bahagia terus lama-lama jadinya tidak terasa spesial karena biasa saja, tidak ada pembandingnya. Karena beginilah hidup. Kemudian selanjutnya selain mengatur fokus, setelah kita mampu mengatur fokus, maka kita akan mampu bermuhasabah. Bermuhasabah, punya self awareness, bisa mengevaluasi diri. Evaluasi diri ini harus didasari dari kesediaan untuk berkembang. Jadi kita punya yang namanya growth means mindset. Mindset mau berkembang, pola pikir mau menjadi lebih baik. Bukan orang yang fix mindset. Apalagi anak muda, apalagi anak muda itu harus punya yang namanya kesediaan untuk berkembang. Sehingga jangan merasa cepat puas. Seperti tadi yang didauhkan oleh Mas Rifkil, teruslah merasa kurang ilmu, kurang amal, kurang ibadah supaya kita mau berkembang. Mungkin kepercayaan diri itu bagus, kita butuh rasa percaya diri, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu pede nanti jadinya tidak butuh berkembang karena saya sudah merasa cukup dengan diri saya. Nah ini makanya harus menyeimbangkan segala perasaan dinamika dalam diri itu harus diseimbangkan. Pede ojo nemen-nemen, tapi rendah hati, tawadu itu yang proporsional. Tawadu itu jangan sampai bikin kita rendah diri, tapi harus bikin kita rendah hati. Makanya kenapa segala sesuatu dalam hidup ini adalah tentang keseimbangan. Penting menyeimbangkan perasaan. Tidak boleh ada di titik ekstrim. Karena bahkan agama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita yang di situ syarat tentang tawazun, tasamud dan itidal, yang mana mencerminkan Islam rahmatan lil alamin, itu ada di tengah-tengah. Tidak Jabariyah juga tidak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menuhankan rasio, sedangkan Jabariyah itu menyandarkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang mencuri itu ya wis takdirnya Allah. Tapi Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Kita ini diberi kuasa untuk memilih tindakan kita, tapi segala peristiwa dalam hidup ini ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Karena kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya di tengah-tengah. Begitu juga seluruh dinamika dalam diri kita. Semuanya harus diseimbangkan biar tidak kepada titik
ekstrim. Percaya diri baik, tapi kalau kepedean ya tidak baik. Tawadu, rendah hati baik, tapi kalau terlalu rendah diri juga tidak baik. Bisa difahami ya? Nah, evaluasi diri harus memiliki yang namanya mindset yang mau berkembang, growth mindset, bukan fixed mindset. Apalagi anak muda. Anak muda di sini harus menghabiskan jatah gagalnya. Jadi kalau misalkan gagal, jangan ragu untuk bangkit lagi. Karena kita punya energi yang cukup, kita punya waktu yang luas untuk mencoba berbagai hal yang mungkin di situ bisa mendekatkan formula keberhasilan. Maka sebagai anak muda setidaknya kita menyadari bahwa waktu kita masih banyak dan gunakan itu sebaik mungkin untuk mendekatkan kita pada masa depan yang lebih baik. Karena dalam Al-Quran itu anak muda didefinisikan keren sekali. Saya menyampaikan ini di mana-mana. Bahwa dalam Al-Quran teman-teman tahu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi 7 pemuda yang lari dari kejaran Raja Dikyanus yang sampai akhirnya tidur selama 300 tahun lebih di dalam gua. Ingat nggak? Tahu nggak cerita itu? Tahu nggak dalam Al-Quran? Di situ diceritakan bahwa Al-Kahfi ini adalah 7 pemuda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu. Mereka itu adalah anak muda yang beriman. Wazidnahum huda. Maka Allah kasih petunjuk karena mereka anak muda yang beriman. Dari kisah Ashabul Kahfi kita bisa tahu bahwa anak pemuda itu idealis. Pemuda itu memperjuangkan keyakinannya. Kok pemuda ini memperjuangkan keyakinannya dan punya iman, maka Allah akan mendatangkan petunjuk kepada para pemuda. Maka sebagai seorang pemuda hari ini harus punya iman yang kuat, harus yakin dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita terbaik kita. Bisa difahami ya? Kemudian selanjutnya adalah melampaui keresahan. Cara bermetamorfosa adalah dengan melampaui keresahan. Siapa yang nggak punya keresahan? Kita semua punya keresahan di setiap fase. Apalagi kalau sekarang dalam psikologi itu biasa disebut sebagai quarter life crisis. Dan itu di setiap usia itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Ada fase yang harus kita lewati. Nah, fase-fase itu harusnya bisa menjadikan kita ini memiliki mental yang lebih kuat dengan apa? Dengan punya komitmen untuk melampaui keresahan. Bahwa misalkan standar sosial itu bilang bahwa kesuksesan ini diukur dari keberhasilan secara pendidikan, materi, ataupun kebahagiaan itu dilihat dari kepemilikan, keberlimpahan yang kita punya. Padahal kebahagiaan itu ada dari rasa syukur yang besar, rasa penerimaan, bukan dari kelimpahan. Lah dari penerimaan itulah justru Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi kan kita tahu, kita harus menyadari, kita harus memiliki yang namanya keyakinan, kita harus memiliki yang namanya makna. Kita harus memaknai ulang segala sesuatunya dengan cara yang paling relevan terhadap diri kita. Tidak didikte oleh standar sosial yang mungkin tidak relevan untuk diri kita. Contoh misalnya gini, kalau perempuan tuh kadang punya standar kecantikan ya. Standar kecantikan itu seperti yang kita tahu di media sosial, kulitnya putih, mungkin ya seperti itu. Tapi ketika kita paham bahwa sebetulnya cantik itu relatif, betul nggak? Kata Mas Rifkil ya saya paling cantik. Tapi belum tentu kata yang lain. Karena cantik itu relatif. Sehingga ketika kita memiliki standar kecantikan sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang di luar sana atau industri kecantikan, karena standar kecantikan itu dibuat oleh industri kecantikan. Dan kita lupa bahwa cantik itu relatif, maka kita akan berlomba-lomba untuk menuju pada standar yang sebetulnya nggak relevan, betul atau enggak? Karena terbukti di sana ya, kita terbang misalkan ke Amerika, di sana itu tidak ada produk whitening, adanya produk browning. Karena mereka sibuk tanning dan menurut mereka kulit yang coklat itu lebih cantik. Berarti kan kebalik-balik. Berarti standar bakunya itu tidak ada. Karena sebetulnya kita ini ahsanut takwim, sebaik-baiknya penciptaan. Kok kita mengklasifikasikan sendiri standar itu? Berarti tidak relevan. Karena cantik itu relatif, Allah itu sudah memberikan kecantikan
kepada manusia bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya penciptaan. Harus bisa memaknai seperti itu. Jangan tergiring oleh standar sosial yang tidak relevan. Kita punya pegangan hidup, yaitu syariat Islam. Yang sebetulnya ketika berbicara tentang Al-Quran dan hadis, kita selalu ingatnya hukum-hukum, betul nggak? Padahal hukum di dalam Al-Quran itu hanya 1/8. Sisanya adalah kisah, sejarah, prinsip hidup, hikmah, banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini jangan hanya dibaca tapi juga dipahami dan juga dipelajari supaya mendatangkan kemanfaatan maksimal untuk kita. Nah, kemudian melampaui keresahan ini juga harus didasari bagi orang ketika kita melampaui keresahan, maka kita akan membentuk yang namanya konsep diri yang positif. Jadi karena kita mau belajar untuk melampaui ketakutan kita, saya takut ngomong di depan umum karena saya takut diremehkan. Coba kita coba dulu, kita berani mencoba. Setelah mencoba ternyata tidak menakutkan itu loh ngomong di depan umum. Ternyata saya tidak seburuk itu. Lah dari situ kepercayaan diri naik dan akhirnya kita punya konsep diri yang positif. Kita belajar untuk melampaui keresahan kita satu persatu. Apa ketakutan terbesar kita? Coba lampaui itu. Asal masih baik nggih. Misalnya saya takut terjun dari jurang. Iya, saya juga takut. Atau misalkan saya takut menyampaikan perasaan saya kepada laki-laki yang saya suka. Lah, tapi itu beda lagi teman-teman kasusnya. Boleh nggak sih menyampaikan perasaan kepada lawan jenis yang saya suka? Bahkan Sayyidah Khadijah saja menyampaikan niatnya terlebih dahulu untuk menikahi Nabi. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang tidak merusak izah dan juga ifahnya sebagai perempuan. Beliau tidak langsung nembak, apakah kamu mau nikah sama saya? Tidak begitu. Tapi beliau ini berbicara dulu kepada paman Nabi. Berbicara, mengatakan maksudnya. Kira-kira musyawarah keluarga itu setuju atau tidak dengan cara yang terhormat. Maka ketika perempuan ingin menyampaikan perasaannya, lakukanlah itu dengan cara yang terhormat. Kira-kira dia juga suka nggak ya sama saya? Misalnya mikir gitu dulu, harus hati-hati. Jadi ketika saya ngomong melampaui keresahan, tapi bukan berarti tanpa perhitungan. Kita harus punya kalkulasi, bisa difahami ya. Tapi jangan sampai kalkulasi itu terbenam karena rasa takut kita. Jadi punya rasa takut nggak apa-apa, namun jangan menghentikan langkah kita untuk mau mencoba. Mencoba dengan tetap menggunakan kalkulasi, yang mana kalkulasi tersebut didasarkan kemampuan kita. Jadi biqadril imkan. Tadi kembali pada mengukur diri. Bisa difahami ya? Kalau Gen Z pasti ngerti, kalau kolonial nggak tahu lagi. Jadi kalau saya ini milenial, kalau Mas Rifkil itu kolonial. Kita beda 9 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah mau setelah melampaui keresahan, mau memperbaiki kesalahan. Jadi kalau misalnya dikatakan ada motivasi be yourself, jadilah dirimu sendiri. Saya tidak setuju dengan motivasi itu. Itu menjerumuskan menurut saya. Jadi kalau saya ngomong kasar, saya ngomongnya menyakiti orang lain. Dikatakan kamu ngomong menyakiti orang lain, ya saya maunya be yourself, jadi diri saya sendiri. Kira-kira betul atau tidak? Tapi yang benar adalah be your best self. Jadilah versi terbaik dirimu dengan mau mengoreksi kekurangan dan terus mengembangkan diri. Itu cara untuk bermetamorfosa. Tapi mungkin itu nggak mudah, mungkin itu sakit. Tapi dengan begitu kita akan bisa melampaui diri kita yang kemarin. Karena kita mau mencoba terus memperbaiki diri. Mungkin bisa saya contohkan, saya ini introvert awalnya. Sebelum menikah saya lebih suka bergumul dengan buku-buku. Saya tidak terlalu punya banyak circle pertemanan. Sedangkan Mas Rifkil ini ekstrovert. Beliau ini bisa nemuin tamu dari pagi sampai pagi lagi. Sedangkan saya nemuin orang sekali sehari, saya sudah kecapean luar biasa. Teman-teman tahulah ya istilah introvert atau ekstrovert itu. Tapi kemudian setelah menikah, kita saling beradaptasi. Saya akhirnya mau untuk mencoba melampaui ketakutan saya yang saya kira ketika saya ketemu banyak orang itu saya akan lelah sekali. Saya bukan takut ngomong di depan umum, bukan. Tapi saya lelah gitu ketika harus berinteraksi terus menerus. Tapi ketika bersama dengan Mas Rifkil, beliau ini relasinya di mana-mana. Jadi saya kan, apalagi saya istrinya dibawa terus. Akhirnya saya mau nggak mau juga berinteraksi juga gitu. Aduh gimana gitu, awalnya saya kelelahan. Tapi setelah dibiasakan dan mencoba untuk melampaui diri saya yang kemarin, oh ternyata bisa loh berubah. Meskipun itu awalnya membuat saya tidak nyaman, tapi akhirnya saya semakin relevan
Jadi saya tidak punya dunia sendiri, tapi saya juga bisa berbaur dengan dunia orang lain. Bisa difahami ya? Jadi yang awalnya introvert, sini extrovert, ada di tengah, ambivert. Itulah pernikahan. Jadi yang dari titik kanan kiri menuju untuk kebersamaan dan berusaha beradaptasi terhadap kebiasaan satu sama lain. Itu nggak mudah, tapi bisa dijalani. Kemudian selanjutnya mungkin bisa saya selesaikan, waktunya sudah menipis nggih? Ya sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari makna. Kita selalu kebingungan mencari makna, apalagi Gen Z. Kita selalu dilihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya materi berlimpah. Karena sekarang ini eranya adalah globalisasi dan modernisasi. Padahal kebahagiaan hidup tidak ditentukan dari kelimpahan, tapi ditentukan dari rasa syukur. Justru kalau kita bersyukur, kelimpahan itu akan datang. Tapi kalau kita mengeluh, kelimpahan itu semakin jauh. Jadi penting memaknai hidup itu dengan benar. Makna kebahagiaan itu apa? Sejatinya kesedihan juga tidak lama. Lah, ini harus kita cari maknanya. Dan mungkin makna hidup teman-teman itu berbeda-beda. Makna kebahagiaan bagi teman-teman itu berbeda-beda. Tapi tetaplah maknai kebahagiaan itu dengan rasa syukur. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, punya orientasi hidup yang benar. Punya orientasi hidup yang benar sesuai dengan tujuan perciptaan kita tadi yang seperti saya paparkan di awal. Dan kemudian ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan menjadi hamba yang kafah, hamba yang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan orang yang selaras dengan tujuan penciptaannya, maka Allah akan menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan di dalam hidupnya. Wa anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin. Karena sebetulnya sakinah, ketenangan itu diturunkan dari langit. Karena dalam Al-Quran wa anzala sakinatahu. Jadi ketenangan itu diturunkan. Jadi keterangan itu dari langit. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita diremehkan, direndahkan oleh orang, kita ingat, kita tawakal kepada Allah. Kita tetap percaya bahwa Allah itu akan memberikan kita kebaikan. Lah dari situ ketenangan akan datang. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, maka ketenangan hati itu akan didapatkan. Karena ketenangan itu ada di langit, bukan ada di bumi. Meskipun berarti ini sudah selesai, tandanya udah berhenti gitu, sampai mati lampu. Oke, jadi ingat ketenangan itu dari langit. Meskipun di bumi kita bisa tenang dengan hal-hal yang kita miliki, kita punya baju baru, kita bahagia, kita tenang. Tapi itu bertahan berapa lama? Hanya beberapa hari, beberapa minggu. Karena dunia ini adalah perhiasan, tapi perhiasan palsu. Sedangkan ketenangan yang hakiki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah menjadi pribadi yang berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri dan kapasitas iman dengan bertawakal, dengan terus melampaui keresahan kita, terus berusaha menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya para jemaah yang telah dipaparkan oleh Ning Imas. Baik nih, ini saya mau bertanya ya nih. Tadi Ning Imas ada sedikit pembahasan terkait anak muda itu jangan takut gagal untuk banyak hal. Nah, untuk tahun ini mungkin ya nih, itu ada tren, ya enggak tren juga sih. Anak muda itu kalau gagal itu sampai bunuh diri gitu nih. Mungkin bisa tips atau triknya dari Ning Imas untuk mengatasi kegagalan dari anak muda biar nggak takut gagal seperti itu nih. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang sebuah kasus yang mungkin di situ sampai kasus bunuh diri ya, kita nggak bisa menjustifikasi orang tersebut karena suatu masalah atau karena dia kenapa, karena mungkin itu adalah rentetan masalah dari masa lalunya atau mungkin karena trauma pengasuhan atau karena dia punya problem-problem yang tidak kita pahami. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi orang ini kurang iman atau orang ini kurang bersyukur, nggak bisa seperti itu karena banyak sekali rentetan-rentetan perasaan dinamika diri yang tidak kita pahami dan kita harus menghargai dan menghormati setiap dinamika yang dirasakan oleh setiap dari kita. Tapi begini, untuk menghindari hal itu kita harus sadar bahwa maqasidus syariah yang dirumuskan oleh Imam Ghazali salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga kehidupan. Jadi
dengan kita tetap hidup, kita tetap bernafas meskipun lagi ambiar-ambiarnya misalkan, itu juga bagian dari ibadah. Karena maqasid syariah, hifdzun nafas, menjaga kehidupan, itu bagian dari ibadah. Jadi sekalipun kita merasa tidak berguna hari ini, kita kayaknya hidup gini-gini aja, nggak ada peningkatan, ingatlah bahwa dengan kamu bernafas itu sudah ibadah. Dengan tidak bunuh diri itu ibadah. Makanya memaknai kesuksesan, memaknai keberhasilan ini jangan dari standar sosial saja. Oke, kita juga mau memiliki signifikansi hidup seperti halnya orang-orang kebanyakan. Tapi kita harus ingat bahwa syariat kita itu mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Tujuan syariat itu apa? Maqasid syariahnya apa? Yaitu menjaga kehidupan. Jadi meskipun hidup sulit dijalani, asal kita bernafas saja tidak bunuh diri, itu sudah ibadah. Itu harus kita sadari. Supaya apa? Supaya tidak terlalu kita tenggelam dalam kegagalan yang sebetulnya itu standarnya dari mana? Standarnya dari standar sosial. Maka untuk menghindari itu kita harus kembali mempelajari syariat kita. Kita juga harus mencari pertolongan kalau memang dibutuhkan. Kalau misalnya dikatakan pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu orang gila, saya tidak setuju sama sekali. Karena kalau dalam fikih itu ada istilah namanya ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya. Itu bisa memutuskan, memberikan sikap hukum yang bahkan berimbas pada ibadah seseorang. Contoh, orang itu ketika sakit, diperban dan lukanya nggak boleh kena air. Kalau kena air maka lukanya akan semakin parah, itu kata dokter. Maka dia boleh tayamum, dia nggak boleh wudhu, dia boleh tayamum. Nah ini yang bisa memutuskan siapa? Adalah ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya. Jadi orang yang ahli di bidangnya, pertimbangannya itu bisa menjadi tendensi hukum. Termasuk orang yang paham tentang ilmu kejiwaan, psikolog, psikiater. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah yang kok sekiranya sulit diuraikan sendiri, jangan lupa untuk lari kepada orang yang ahli di bidangnya. Karena di dalam fikih itu diakui, namanya ahlul khubroh. Bisa difahami, ya? Baik, terima kasih Ning. Tadi juga ada sedikit kutipan tentang trauma pengasuhan mungkin dari orang tua atau gitu ya Ning. Nah, saya mau tanya lagi nih. Zaman sekarang anak muda itu adab terhadap orang tuanya tuh semakin tahun semakin menurun nih. Nah, itu perubahan dari adab itu bagaimana triknya agar kita terhadap orang tua itu bisa lebih santun lagi, lebih takwa lagi, dan apakah ada tuntunan atau adab orang tua kepada anak nih? Karena ada beberapa kasus itu anak merasa terbebani dengan tuntutan orang tua tersebut. Monggo. Ini kayaknya dirasakan banyak orang. Jadi begini, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lain tidak bukan diturunkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan ketika kita memahami bahwa adab akhlak itu seharusnya tidak difahami sebatas tindak tanduk, sebatas perilaku, tapi sebetulnya akhlak itu adalah moral manusia yang pada masa jahiliyah itu luar biasa bobroknya. Kalau dikatakan orang jahiliyah itu bodoh, sebetulnya mereka tidak bodoh secara intelektual, secara akal mereka banyak yang ahli strategi perang, ahli strategi dagang, tapi secara moral mereka minim. Nah ini yang dimaksud dari Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu bukan hanya adab tapi juga moral. Sehingga penting ketika kita berbicara tentang moral, kita berbicara tentang keadilan dalam pengasuhan sekalipun. Sehingga kalau dikatakan ada birrul walidain berbuat baik kepada orang tua, mungkin yang tidak kondang itu mafhum mukhalafahnya. Faham kebalikannya yaitu adalah birrul walad, baik juga kepada anak. Memahami bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bukan hanya memahami bagaimana anak itu baik kepada kita. Itu adalah prinsip berpikir yang adil, yang mana sesuai dengan syariat sebetulnya. Karena di syariat itu ada yang namanya mafhum mukhalafah, kebalikannya. Karena prinsipnya syariah ini adalah adil. Maka ketika ada birrul walidain, harusnya juga ada birrul walad. Hari ini kita tidak hanya
harusnya tidak menuntut anak kita untuk berbuat baik kepada kita, tapi juga menuntut bagaimana caranya kita ini bisa berbuat baik kepada anak kita dengan cara apa? Belajar ilmu parenting terkini. Karena setiap generasi dan setiap era punya cara pengasuhan yang berbeda. Karena apa? Karena realitas kehidupannya juga berbeda. Kalau dikatakan orang dulu bilang sekarang itu generasinya generasi sandwich, generasi yang lemah gitu. Generasi strawberry, generasi yang lemah. Dikit-dikit kena mental health, dikit-dikit kena mental health. Tapi kita tidak bisa menyepelekan itu. Karena mungkin masalah yang dianggap orang dulu itu sepele, itu besar untuk anak sekarang. Karena realitas orang dulu ini kan sangat lebih sulit ya daripada hari ini. Gen Z itu tidak ngerasain apa itu dulu ketika pasca kemerdekaan, ketika Orde Baru, ngeritik pemerintah dikit besoknya hilang. Kan nggak menemukan itu. Kemudian juga tidak menemukan yang namanya zaman pada saat G30 SPKI. Kan kita tidak menemui itu. Kalau orang-orang dulu mungkin keras-keras, terbiasa keras terhadap diri sendiri karena realitanya lebih sulit. Sedangkan orang sekarang tidak menemukan itu. Anak sekarang tidak melewati masa-masa itu. Jadi ketika mungkin dibentak sedikit dia sudah kena perasaan, ditekan, mental health-nya terganggu. Tapi itu valid, itu memang tantangan zamannya beda dan kita harus menghargai realitas zaman hari ini dengan cara apa? Terus merelevansi gaya pengasuhan kita kepada anak-anak kita nanti. Saya tidak mau mengomentari bagaimana orang tua kita nggih, karena beliau bagaimanapun juga sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita mungkin punya trauma pengasuhan, kita bisa berusaha untuk sembuh, tapi bukan dengan menyalahkan orang tua kita terdahulu, karena beliau juga melakukan yang terbaik yang mereka bisa, karena realitas zaman pada masa itu mungkin juga sulit, sehingga kita penting memiliki kebijaksanaan, memaafkan orang tua, memaafkan diri sendiri dan move on, berusaha sembuh dan berusaha menjadi lebih baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih nih atas jawabannya terkait anak muda zaman sekarang yang tidak mudah untuk gagal itu merupakan hal yang paling akhir gitu. Enggak harus gagal gitu kan. Masih ada yang perlu dilanjutkan lagi, tidak sampai bunuh diri seperti itu. Dan orang tua yang baik kepada kita, kita pun juga baik kepada orang tua. Mungkin itu. Selanjutnya sesi tanya jawab saya persilakan kepada ini teman-teman paham kan yang disampaikan oleh Gus Rifkil dan Ing Imas? Oke, untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Kita mulai dari satu penanya cowok dulu. Monggo angkat tangan. Satu penanya cowok, angkat tangan. Monggo Gus, ingkang pundi Gus? Gus, ulangi lagi yang 1, 2, 3. Monggo, sarang kok Gus. Yang coklat, peci hitam atau peci hitam? Peci hitam. Ke depan Mas. Ke sini, ke depan. Kabelnya enggak nyanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus Rifkil, kula mboten wantun berdiri, ndredeg kula. Ngapunten sedaya nggih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Nabibi, saya asli dari Semarang. Saya mau bertanyakan terkait dengan dari tema metamorfosa tadi. Tadi panjenengan Gus Rifkil sudah menyampaikan antara keterkaitan nasab dan nasib, dan itu tidak ada kaitannya, nggih Gus nggih. Tapi mungkin bisa kita sama-sama koreksi bahwasanya dari seseorang yang mungkin dari orang tua yang bernasab baik, pasti dia juga memiliki karir atau masa depan yang baik. Contohnya, kalau orang tuanya presiden berarti anaknya bisa menjadi cawapres, misal. Tapi aman nggih niki nggih. Santai nggih, santai. Lah itu misalnya seperti itu Gus. Nah, apa ada kiat yang contohnya saya sendiri yang tidak terlahir dari keluarga yang mempunyai nama yang besar, mungkin adakah kiat-kiat dari panjenengan supaya untuk membentuk diri kita sendiri itu lebih yakin kalau nasab tadi tidak tergantung dari nasib kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mboten napa-napa nggih Gus. Ya. Yang kedua, ngapunten.
Yang kedua, terkadang dari diri sendiri itu ingin mempunyai perasaan menjadi lebih baik. Tetapi karena dari nasab, bukan dari nasab, tetapi dari lingkungan keluarga sendiri yang membentuk kita untuk tidak menjadi baik. Contoh, saya juga mempunyai teman daripada teman-teman yang sudah melakukan ini, dia ingin menjadikan dirinya baik, namun karena tekanan dari orang tuanya di lingkungan keluarganya, dia tidak menjadikan dirinya sendiri baik. Bahkan dia memutuskan untuk keluar rumah saja. Daripada saya pusing nanti bunuh diri ngoten niku misale, akhirnya dia memutuskan untuk pergi saja di luar karena tidak betah dari tekanan orang tua tadi. Nah, itu pertanyaannya dua itu Gus. Mungkin nanti kalau ada waktu lanjut malih. Matur suwun panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fahmi bertanya, monggo Gus. Oke, terima kasih. Pertanyaannya agak berbahaya ini ya, dan agak panas ya. Memang seperti yang tadi saya sampaikan kaitan yang di situ bahwasanya memang tadi saya mencontohkan sebenarnya privilege itu memang ada sebenarnya. Maka karena privilege ada, orang yang kemudian terlahir mendapatkan privilege tertentu itu jangan kemudian berpangku tangan saja. Maksudnya itu, kalau dilalahnya orang itu punya privilege tapi dia kompeten, why not gitu loh. Tapi yang jadi masalah ketika dia cuma privilege tapi tidak kompeten, yang masalah. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Bagaimana kemudian ketika kita terlahir tidak dari keluarga yang mempunyai privilege tertentu. Saya tidak akan menyebut secara detail nanti ya. Pokoknya itu ya privilege ya. Terlepas Anda terlahir dari keluarga yang punya kaitan dengan pemerintahan maupun dengan tadi secara nasab misalkan putra kiai maupun putra habib ataupun yang lainnya ya, karena tadi sampelnya itu kebetulan ya. Saya tidak akan memberikan sampel yang lain karena perbahasan ini nanti akan menjadi semakin melebar pembahasannya. Maka kita perlu ingat ada makalah mengatakan, bahkan ada sholawatannya kalau tidak salah ya, laisal fata yaqulu hadal abi walakinnal fata yaquluha anadha. Yang kurang lebih artinya seorang pemuda sejati itu bukan dia yang bilang ini loh bapak saya, ini loh kakek saya, ini loh mbah saya, ini loh buyut saya, sampai sak penduur ya. Sama semua, kita semua keturunan Nabi Adam kan ya. Jadi santai saja gitu kan ya. Tapi walakinnal fata, tetapi seorang pemuda ini yang bilang ha anada, ini loh saya dengan segala kekurangan maupun kelebihan saya. Harusnya seperti itu. Maka bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang berkompeten meskipun tidak terlahir dari keluarga yang mempunyai privilege. Syukur-syukur nasabe apik, punya privilege yang bagus, juga punya kompetensi yang baik. Ini yang luar biasa. Tapi kan kita tidak bisa memilih kita terlahir di mana, bapak ibu kita siapa. Kalau Anda bisa milih, tentunya Anda akan memilih tadi, aku jadi anaknya itu saja gitu yang punya privilege ini gitu loh. Tapi kan tidak bisa kita seperti itu. Maka tadi pastikan kita bagaimana memperbaiki kualitas diri kita agar kita menjadi orang yang berkompeten. Karena ya tentu saja kalau suatu perkara tidak dipegang orang yang memang expert di bidangnya, idza wahdal amr bi ghairi ahli ya faqtadiri sa'ah. Suatu perkara yang dipegang tidak pada ahlinya, maka ya tinggal tunggu saja kehancurannya. Jadi kalau memang Anda tidak terlahir dari keluarga yang punya privilege, maka pastikan Anda punya kompetensi yang layak untuk diperhitungkan menjadikan Anda seorang berkompeten. Saya masih ingat ini satu cerita. Ada salah satu teman saya ketika saya mondok di sarang dulu ya. Jadi gini, dia ini orang biasa ya. Orang ini mondok di sarang setelah hafal Quran. Jadi hafal Quran dulu, kemudian baru mondok kitab. Kemudian satu ketika jagongan nyangkruk ya di depan kamar itu bilang, ambisinya luar biasa dan alhamdulillah keturutan sekarang. Dia bilang gini,
saya memang bukan terlahir seperti kalian-kalian. Yang dilalai sing jak ngomong rata-rata gus-gus, ngoten. Putra-putra kiai. Saya memang bukan putra kiai, saya bukan gus, tapi saya berambisi mencetak Gus dan Ning. Jadi dia berambisi untuk mendapatkan istri seorang putri kiai. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian, dan saat ini auto Gus, auto kiai, mergo duwe bojo anak kiai. Itu jalan pintas. Tapi itu pun meskipun jalan pintas itu bisa didapat karena dia punya kompetensi tadi. Dia hafal Quran, dia maca kitab ya iso, mondoke pinter. Coba kira-kira kiai tadi nek santrine mung hola holo, orang ngerti apa-apa, kira-kira dipek mantu gelem mboten? Masuk nominasi ndak? Ya. Wes ngono gak ganteng bisa. Gak good looking ya. Tapi minimal good looking. Tapi good looking saja kalau nggak pintar ya nggak mungkin seorang kiai mau meminang untuk menjadikan menantu. Jadi ya belajar biar pintar, ngaji biar ngerti, karena ganteng aja nggak cukup. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua. Nah, lingkungan yang tidak mendukung, maka memang buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya kalau tidak ada faktor eksternal. Kira-kira di bawah pohon itu ada got atau enggak? Ini jadi masalah. Kalau di bawahnya ada got. Nah, pentingnya keluarga ini menjadi yang pertama kali. Ya, bagaimana kemudian seorang bapak dan ibu ini menjadikan role model yang tepat untuk anaknya. Maka ketika apapun yang diperintahkan bapak atau ibu kita, selama itu tidak melanggar syariat agama, laksanakan. Tapi ketika melanggar syariat agama, ya jangan laksanakan. Misalkan nang apa meneh undangane cung ya, yang wedok nduk wo atau yang lainnya gitu ya. Penekno pentile tanggane. Tahu pendil? Pendil pelem. Ya jenengan mikir sing ora-ora iki lho, ya Allah Gusti. Itu melanggar syariat atau enggak? Lah itu berarti perintah yang melanggar syariat, jangan dituruti. Tapi kalau misalkan bapaknya bilang, pakne tukokno lombok misalkan. Oh biasanya ibu ya, lombok ya. Pakne tukokno misalkan dikira ngajari rokok. Ya, dibelikan gitu ya. Seperti itu. Ini maka bapak dan ibu ini harus memberi contoh yang baik. Keluarga menjadi tempat yang terbaik karena ada harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada juga mengatakan baiti jannati. Maka bagaimana agar rumah ini menjadi surga bagi kita? Tentunya ada circle yang baik yang diciptakan oleh bapak ibu ke anak-anaknya. Tadi pertanyaannya juga menarik tadi, selama ini kita cuma tahu birrul walidain, jarang dicontohkan seorang justru terbalik, pemahaman terbaliknya mafhumul mulafahnya adalah seorang ayah ibu kepada anaknya. Karena teman-teman tahu bahwasanya parenting ya, pola pengasuhan setiap zaman berbeda-beda, perkembangannya berbeda-beda. Orang tua yang baik adalah yang mau belajar bagaimana memparenting yang baik, mengajarkan yang baik untuk anaknya sesuai zamannya. Jangan Anda kemudian kopas, kemudian menjadi ibaratnya kalau orang ospek itu balas dendam, karena dulu saya di ospek seperti ini, saya maka adik-adik yang baru harus saya ospek sesuai dengan saya. Tidak. Jadi yang positif dari orang tua kita ambil, yang tidak baik dari pola parentingnya jangan kita ambil, karena itu akan mempengaruhi dari anak tersebut. Karena kebanyakan anak-anak di jalanan yang broken home dan sebagainya karena tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari orang tuanya, tidak mendapatkan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, akhirnya mencari kasih sayang di luar. Kayak tadi, udahlah aku mau keluar saja. Ya kalau cuma keluar aja nggak masalah, yang jadi masalah kalau di luar ini bertemu dengan orang yang tidak baik, akhirnya menjadikan hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam siiran ala-ala itu kan, yen ono konco olo ojo mbok kumpulono, itu ada kan, kalau yang pernah belajar mondok itu. Kalau bertemu teman yang tidak baik jangan kamu kumpuli. Tapi kalau levelnya kita sudah naik, ketika kita bisa berkumpul dengan orang yang tidak baik ini, kemudian orang baik ini bisa ikut kita, silahkan. Tapi levelnya sudah, kita harus kuat dulu secara syariat, secara benteng dirinya. Karena pesan saya dimanapun teman-teman, silahkan Anda bergaul dengan siapapun, tapi dimanapun Anda berada,
kalau bisa ya memberi warna dan jangan mau diwarnai. Kalau minimal tidak bisa mewarnai ya jangan mau diwarnai. Kita harus punya konsep, harus punya prinsip, terlebih kaitan agama ini jangan mau untuk dinegosiasi. Seperti itu. Mungkin dari Ning Imas bisa menanggapi. Baik, selanjutnya ini di masjid ini mayoritas perempuan nih. Monggo kepada para jemaah putri yang hendak bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu. Saya hitung ya. Diturunkan dulu. 1, 2, 3. Yang belakang mungkin Mbak bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nenggus, nama saya Ida Magfiroh. Saya berasal dari Semarang. Langsung saja nggih. Tadi saya mendengarkan panjenengan tadi sedikit membahas tentang mengenai kesehatan mental. Nggih. Sebenarnya masalah ini memang terjadi selama ini. Nggih. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita, khususnya untuk generasi Gen Z selama ini, nggih. Dan yang kedua, apakah benar bahwa kita itu harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain? Contohnya seperti orang tua ataupun sahabat ataupun yang lainnya, nggih. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ning Imas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi mengenai kesehatan mental. Sebetulnya ketika kita pahami kesehatan mental itu sebetulnya oleh syariat sudah diajarin jauh-jauh hari. Syariat ini ada menghukumi zahir, ada menghukumi batin. Yang zahir ini jadinya hukum fikih, yang batin ini jadinya ilmu tasawuf. Jadi kalau misalkan orang itu punya pemahaman ilmu tasawuf yang tinggi, dia cenderung akan mampu mengelola dirinya karena dia paham bagaimana caranya pengelolaan diri yang baik. Kemudian ketika kita berbicara tentang kesehatan mental di sini apakah penting gitu nggih? Apakah penting? Sebetulnya kenapa sih banyak dari kita itu yang sakit gitu? Karena kita kurang mengimplementasikan nilai-nilai syariah dengan adil. Kita kurang memahami secara komprehensif. Kita harusnya mau belajar ilmu syariah ini dengan lengkap. Ketika kita belajar dengan lengkap, kita akan paham, akan lebih mudah yang namanya memiliki kesejahteraan diri. Karena apa? Karena kita punya rasa tawakal yang tinggi. Lah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, maka itu seperti halnya kesehatan jasmani yang mana sama-sama pentingnya. Tapi masalahnya kita itu sering yang namanya self diagnose. Jadi kayak mendiagnosis sendiri gitu. Saya ini kena mental, saya ini beginilah. Sering begitu. Karena sebetulnya tidak sesimpel itu. Kita harus kembali kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Kalau mau berbicara tentang masalah penyakit dohir, ya tanya ke dokter, spesialis apa. Kalau misalkan mau berkonsultasi tentang dinamika diri
tentang misalkan amarah yang tidak terkontrol, atau misalkan rasa rendah diri yang tidak henti-henti, ataupun hal-hal seperti itu kita bisa mengkomunikasikannya kepada orang yang memang ahli di bidangnya, yaitu para psikolog ataupun psikiater. Tapi perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang ahli di bidangnya itu bukan sebagai penyembuh utama, bukan sebagai penentu kesembuhan sakit mental kita atau sakit badan kita. Tapi mereka itu adalah perantara. Mereka ini membersamai kesembuhan kita, menguraikan dinamika di dalam diri kita itu diuraikan, cara merilis emosi, cara memahami itu diuraikan, tapi kesembuhannya itu murni. Bagaimana kita ini mau sembuh yang pertama, yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Jadi jangan dianggap bahwa dengan kembali kepada orang yang ahli di bidangnya itu bisa dipastikan kesembuhannya, enggak. Kita harus paham, kita punya tauhid, semuanya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya bentuk ikhtiar, tapi ikhtiar itu harus dilakukan karena semuanya penting. Kesehatan jasmani rohani itu penting. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang paham dirinya, mampu mengkondisikan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ketika kita dalam kondisi yang baik, hati kita jernih, rasa syukur kita tinggi, nyaman, maka akan mudah sekali kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Barang siapa tapi kok punya rasa sakit hati, hasad kepada orang lain, kemudian tidak bisa bersyukur, suka mengeluh, maka dia akan sulit sampai kepada Tuhan. Karena dia tidak bisa mengkondisikan dirinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sehat, jasmani dan juga rohaninya. Kemudian tadi yang kedua, mencintai diri kita apakah boleh, apakah lebih diutamakan sebelum kita mencintai orang lain. Karena sebetulnya itu bukan mencintai diri atau mencintai orang lain yang paling penting, tapi adalah mencintai pencipta kita, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makom-makom hamba itu ada yang makomnya sudah mahabbah, seperti para wali, para nabi, tapi ini jauh sekali. Kalau kita kan hamba kelas reguler. Jadi sebetulnya tujuan hidup itu bukan mencintai makhluk, tapi mencintai penciptanya, itu yang paling agung. Tapi bagaimana sih korelasinya mencintai diri sendiri, apakah itu penting? Tentu maksudnya dari mencintai diri ini adalah menerima diri kita apa adanya sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita terima dengan lapang dada, kita rawat dengan sedemikian rupa, kita optimalkan dengan sebaik mungkin, dan kita mencintai apa yang sudah Tuhan beri di dalam diri kita. Jadi bukan mencintai ketubuhan kita atau bukan mencintai diri kita dalam artian narsis ya, bukan seperti itu. Tapi mencintai apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Bahwa mungkin apa yang diberikan Allah itu kalau menurut orang lain itu tidak spesial, biasa saja seperti tadi. Mungkin saya tidak datang dari nasab yang di situ dianggap privilege. Saya datang dari nasab yang biasa-biasa saja, tapi karena ini Allah yang kasih loh, Allah yang kasih. Dan saya mensyukurinya, saya mencintainya, apa yang sudah Allah kasih. Dan kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka hubungan kita terhadap orang lain itu juga akan baik. Karena hubungan kita terhadap diri sendiri itu akan merefleksikan, hubungan kita terhadap orang lain itu merefleksikan hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencintai diri, menerima apa yang sudah Allah kasih, insya Allah akan mudah menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, mencintai orang lain. Karena mencintai itu kan bukan hanya berarti kita mencintai kelebihannya saja. Ada kekurangan yang harus kita terima. Lah, ketika kita terbiasa menerima segala konsekuensi karunia yang sudah Allah beri, akan mudah bagi kita juga mencintai orang lain. Jadi maksudnya mencintai diri itu ya mencintai karunia yang sudah Allah berikan. Bukan berarti berpangku tangan gak ngapa-ngapain, tapi tetap mengoptimalkan apa yang sudah Allah kasih, menjaga apa yang sudah Allah kasih. Itu bentuk rasa syukur yang sangat luar biasa. Tapi mungkin saya ingin sedikit menambahi tentang privilege tadi ya, bahwa orang yang terlahir dari garis keturunan tertentu memiliki keistimewaan tertentu dan hidupnya jadi lebih mudah gitu kan. Anak presiden jadi bisa nyalon wakil presiden misalkan gitu. Misalkan, saya tidak menghina, ini saya menceritakan peristiwa. Misal saya tidak menjelek-jelekan, ini peristiwa misalkan. Itu kan teman-teman ada yang menganggap bahwa itu privilege. Tapi apakah teman-teman lihat perjuangan di balik itu semua? Itu semua tidak mudah. Bagaimanapun juga
semua orang itu berjuang. Bahkan saya bisa menceritakan diri saya sendiri. Meskipun terlahir di lingkungan pesantren dengan orang tua yang juga faham agama, tapi saya punya perjuangan saya sendiri. Saya juga berusaha dan setiap orang berusaha. Orang-orang yang teman-teman lihat itu beruntung, sebetulnya mereka juga berusaha tanpa di medan juang yang teman-teman tidak fahami. Jadi kita harus juga melihatnya dengan adil, bahwa semua orang itu berjuang, semua orang berusaha di medan yang beda-beda. Makanya memahami kesuksesan itu jangan hanya disakralkan oleh hal-hal yang bersifat materialistik. Kalau jadi Ning itu beruntung, kalau jadi Gus itu beruntung, kalau orang kaya itu beruntung. Keberuntungan itu tidak dari hal-hal seperti itu. Tidak dari hal-hal seperti itu, tapi dari apa? Tapi dari perjuangan, memahami kesuksesan itu bukan hanya dari hal-hal yang materialistik, tapi juga dari ketakwaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila apa? Bahwa Allah itu tidak melihat rupamu, tidak melihat pakaianmu, tapi melihat hatimu dan ketakwaanmu. Jadi tingkat ukuran kesuksesan itu jangan disakralkan, dipacarkan di satu tempat. Tapi mungkin saja kebahagiaan atau kesuksesan itu bisa bermacam-macam. Kita harus punya definisi sukses kita sendiri dengan perjuangan kita sendiri. Karena setiap orang itu berjuang. Kita ada di tempat masing-masing itu tentu dengan berdarah-darah. Tidak ada orang yang tidak berjuang dalam hidupnya. Cuman kita nggak tahu aja, gitu ya. Gus Rifkil mau nanggapi? Teman-teman, ini masih hujan deras banget ini ya? Masih hujan deras banget di luar ternyata. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada 4 penanya ya. Ini baru 2, masih ada 2 lagi. Nggak apa-apa kan ya? Masih ada 2 ya. Tapi kita bikin cepat aja. Langsung 2 penanya, 1 cewek, 1 cowok maju. Monggo, 1 cowok dulu. Cowok angkat tangan dulu. Cowok. Monggo, Mas itu maju ke sini. Dan 1 cewek. Yang undi nih. Ulangi lagi. 1 2 3. 1 2 3. Yang mana? Depan, yang depan. Oke. Masnya ke sini. Ke sini aja, teng mriki. Mbak monggo teng mriki. Nggih, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, di luar tema istijrot niku kan kenikmatan nggih. Nah, kula niki nggih arang-arang ibadah, tapi ning seneng hadir majelisan Gus. Napa termasuk istijrot napa mboten nggih? Pun niku cekap matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, nih dikatakan sebelumnya bahwasanya metamorfosa merupakan perubahan. Lalu bagaimana jika dalam proses perubahan diri menjadi lebih baik justru diikuti dengan sifat-sifat yang buruk, contohnya ujub? Bagaimana cara kita untuk memurnikan perubahan dalam diri agar menjadi sebenar-benar perubahan tanpa ada ujub atau sombong dan yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau dalam bahasa kitab itu biasanya dimaknani istidroj itu bunga-bunga lacut. Nah, ini bahasa kitab kunonya seperti itu. Bunga-bunga lacut itu berarti apa? Kita diberi bahasanya apa ya kayak? Sebenarnya diberi cobaan, cuman kita itu nggak sadar kalau itu cobaan. Contohnya, orang yang jarang beribadah tapi selalu diberi kenikmatan. Itu seperti itu. Atau yang mungkin orang sudah beribadah tapi mungkin kurang ikhlas, kurang khusyuk. Nah, kaitan istidroj atau tidak, ya sekali lagi, ini kan kita tidak bisa langsung mengklaim itu apakah istidroj atau tidak, karena kaitan hal tersebut Allah yang maha mengetahui. Tapi beberapa faktor kita bisa untuk mengklasifikasikannya.
Nah, ke dalam konsep yang jenengan tadi sampaikan, bahkan jenengan mengatakan saya ini kurang baik dalam beribadah, tapi saya suka hadir di majelis. Ini berarti Anda tadi masuk kategori yang merasa hamba yang fakir seperti yang saya sampaikan tadi. Anda merasa Anda ini haus ilmu, kurang ibadah dan sebagainya. Ada sebuah makalah mengatakan orang yang tidak begitu pintar kaitan ilmu agama, tapi suka agama ini juga termasuk orang yang baik. Orang yang baik ini adalah orang yang mau kumpul dengan majelis-majelis ilmu, mau berkumpul dengan orang-orang yang baik. Harapannya apa? Agar kita mendapatkan berkah dari ilmunya. Orang Jawa mengatakan wong kumpul bakul minyak, yo ambune minyak. Harapannya seperti itu. Jadi saran saya husnudon mawon kalih Gusti Allah, jenengan berada di rel yang tepat ya, di jalur yang benar, insya Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak termasuk yang tadi merasa si paling taat beribadah, si paling ahli majlis, si paling ahli ilmi dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang masih dalam fase seperti itu, tetap berhusnudon kepada Allah dan agar kita semua diberi keberkahan, kemudahan dalam beribadah maupun melakukan aktivitas yang lainnya. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menanggapi yang tadi yang perempuan. Jadi metamorfosa adalah perubahan menjadi lebih baik. Tapi bagaimana ketika perubahan itu diiringi oleh sifat-sifat yang justru tidak baik, seperti halnya ujub, takabur dan lain-lain. Ini pertanyaannya tadi ya. Saya izin menanggapi bahwa ketika teman-teman menganggap kesuksesan itu hanya peningkatan secara zahir saja, maka teman-teman salah. Keberhasilan yang kita lakukan, yang tampak, itu bukan berarti keberhasilan juga kita dalam mengelola batin kita. Jadi orang itu ada yang namanya spiritual journey atau yang namanya perjalanan spiritual. Mungkin ada dalam kehidupannya itu biasa-biasa saja, dia tidak terlihat sukses, dia tidak orang yang berhasil secara materialis ataupun dia kelihatan biasa saja. Para wali itu banyak sekali yang zuhud, yang tidak menampakkan yang namanya ciri-ciri sebagai orang yang berhasil. Kelihatan justru beliau itu orang yang memisahkan diri dari dunia. Secara duniawi beliau tidak sama sekali. Tapi memiliki perjalanan batin yang luar biasa. Memiliki yang namanya tingkat keimanan yang sangat berkualitas. Memiliki kedekatan yang kepada Allah itu sudah sampai pada taraf ma'rifat. Kalau kita kan syariah. Jadi tahapan dekat kepada Allah itu ada syariah, thariqah. Thariqah itu jalan yang kita istiqomahkan untuk menggapai ridha Allah. Misalnya thariqahnya dengan belajar, mengajar, atau thariqahnya dengan tahfidzul Quran, atau thariqahnya dengan menjadi bermanfaat, itu juga thariqah. Syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Ini adalah fase-fase setiap orang untuk memiliki tingkat spiritual yang baik. Jadi pertamanya syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Jadi peningkatan itu bukan hanya tentang peningkatan dohir. Kok misalkan kita sukses di dunia, tapi kok itu justru membuat batin kita itu kacau, dalam artian kita justru memiliki sifat yang tidak baik. Berarti itu bukan definisi kesuksesan yang sebenarnya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa definisi kesuksesan itu bukan hanya karena hal-hal material, seperti pengaruh globalisasi dan juga modernisasi hari ini. Kita selalu lihat di media sosial bahwa orang itu dengan mobil yang bagus, dengan rumah yang bagus. Kita pikir itu kebahagiaan, kita pikir itu kesuksesan. Padahal bukan itu. Tujuan penciptaan kita, tujuan sukses yang sesuai dengan syariat itu bukan itu. Terbukti bahwa saya itu punya banyak teman yang berhasil secara finansial. Dia berhasil mendapatkan apa yang dia kejar dari dulu sampai sekarang, tapi saat di puncak dia menyadari ternyata bukan ini yang saya cari. Ternyata ini tidak membuat saya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang saya cari selama ini. Maka sebetulnya kesuksesan itu bukan dari hal-hal yang bersifat materialistis, tapi dari bagaimana kita ini memiliki perjalanan spiritual yang baik, pemaknaan hidup kita bijaksana, kedekatan kita dengan Allah baik, kemudian ibadah kita juga
istiqomah. Lah, inilah kesuksesan yang sebenarnya yang dalam syariat. Dari situlah ketenangan yang sesungguhnya akan kita dapatkan. Karena kita tidak terpengaruh dengan dunia luar, dengan hal-hal eksternal. Kita betul-betul fokus dengan diri, sehingga nggak mungkin orang kalau punya tingkat spiritual yang tinggi itu kok punya perasaan sombong, ujub, itu nggak mungkin. Karena apa? Karena dia sudah mampu mengkondisikan dirinya sesuai dengan tuntunan syariat. Maka penting memaknai kesuksesan bukan hanya dari sekadar pakaian luar, tapi juga di dalam hati. Bisa difahami nggih? Karena banyak orang itu yang sukses tapi motivasinya karena salah motivasi. Dia mau punya rumah yang bagus, dia mau punya ini, punya itu. Tapi karena motivasinya sebetulnya dia merasa insecure misalkan. Sehingga ketika dia tuh sudah memiliki itu semua, karena dia merasa dulu saya ketika tidak punya apa-apa direndahkan. Ketika saya sudah merasa sudah ada di tempat yang tinggi, saya gantian merendahkan orang lain. Itu banyak yang seperti itu. Tapi itu bukan definisi kesuksesan yang sebenarnya di dalam Islam. Kesuksesan yang sebenarnya adalah saat kita bisa mengintegrasikan kesuksesan dohir kita dengan kesuksesan batin kita. Jadi kita tahu, saya punya cita-cita yang tinggi, saya mau jadi bermanfaat, saya mau punya jadi orang yang berhasil, karena saya mau jadi orang yang bermanfaat, karena saya mau menolong orang lain, karena saya mau jadi orang yang memiliki dampak baik, karena kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, karena orang yang kuat itu akan lebih mampu menolong orang lain dengan cara yang lebih konkret. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada 3 caranya. Bil yad, dengan kekuasaan, dengan otoritas. Bil qaul, dengan ucapan. Dan juga ingkar biqolbi, hanya dengan ingkar dalam hati. Saya mau jadi orang yang memiliki otoritas supaya bisa membantu orang lebih banyak, supaya saya ini bisa menjadi orang yang sebaik-baiknya manusia, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Jadi harus punya motivasi yang baik untuk kesuksesan dohir dan batin diintegrasikan, dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Bisa difahami? Baik, sudah tersampaikan 4 penanya dan jawaban dari beliau-beliau yang luar biasa. Pada malam hari ini kita dapat banyak sekali ilmu dari beliau. Selanjutnya nyuwun barokah doa nih Gus. Monggo. Monggo sebelum kita tutup acara pada hari ini, malam hari ini, kita berdoa dan alhamdulillah hari ini pada malam hari ini turun hujan sangat lebat sekali. Saya masih ingat adalah salah satu makalah mengatakan sebuah nasihat, sebuah riwayat, salah satu tolok ukur untuk doa makbul salah satunya adalah ketika turun hujan. Maka orang Jawa mengatakan jawuh niku ja'a rahmatullah. Akronim seperti itu. Dan kita berada di tempat yang suci, tempat yang agung, juga tempat untuk beribadah. Berarti kita ada di tempat yang tepat dan di saat yang tepat. Di masjid waktunya hujan. Nah, karena di tempat yang suci, tempat yang agung, tempat yang mulia ini jenengan monggo berdoa, dimaksimalkan dengan khusyuk dan tadarruk. Apalagi ini juga waktu turun hujan, semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan. Nanti di tengah doa saya akan memberikan kesempatan Anda semua untuk berdoa sesuai keinginan Anda masing-masing. Karena selain doa orang tua dan doa guru-guru kita, kiai-kiai kita, termasuk doa kita juga yang paling manjur untuk diri sendiri. Dan juga tidak lupa saya meminta teman-teman juga nanti mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga diberikan kemudahan, ketabahan, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah as-solihah wa lima qasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan takirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi mazidah ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma sholatan tunjina minal afat wal afat hajat min jamil hayati fi hayati wa dal mamat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka iman nafi'a fid dinni wad dunya hatal akhirah. Allahumma ziyaratul haramain maratan ba'da marrah wa sanatan ba'da sanah. Allahumma inna as'aluka zawjan jamilan wa zawjatan jamilatan. Allahumma ya Allah,
ikdi hajatina man hadra fi hadil majlis ya Allah. Monggo disampaikan hajat-hajat panjenengan. Allahumma ya Allah, Allah mansurna muslimin wal muslimat fil Palestin. Ya Allah ikdi hajatina ya Allah Rabbana dhulamna awsana walin taghfir lana tarhamna wa kunna minal khasirin rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatana qurrata a'yun waqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Ya Rabbi nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin 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 amin. Da'wahum fiha summa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.